selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Biar waktu ini menjadi waktu yang paling indah, paling baik buat saudara untuk kita merenung akan kebaikan Tuhan. Saya mau sampaikan firman Tuhan supaya kita semua mengalami kekuatan, kita semua mengalami kekokohan lebih lagi. Saya mengerti di waktu-waktu belakangan ini serangan, peristiwa yang terjadi di dunia yang menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan khawatir, dan itu begitu mencekam sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan saya berdoa juga tidak banyak orang yang mengalami, tapi mendengar ini banyak orang yang mengalami di dalam kehidupan ini, mengalami serangan
kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang semua itu mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sampai mengganggu pola hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, di waktu-waktu ini, di tengah pandemi yang dahsyat ini, saudara, saya percaya Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua, buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan selalu bekerja, even meskipun di tempat yang tidak kita lihat. Ada bagian orang bertanya, Pastor, apakah Tuhan masih bisa kita andalkan? Oh, pasti Tuhan bisa kita andalkan. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saudara buka Alkitab itu, di situ disampaikan bahwa saat seseorang kita itu mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, maka Tuhan berkata, hidup saudara dan saya pasti diberkati. Kita akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak perlu khawatir sekalipun ada panas, sekalipun ada kekeringan, karena ada jaminan, yaitu air yang terus mengalir. Air apa ini? Air kehidupan yang Tuhan beri. Sebab mata air kehidupan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mata air kehidupan yang tidak akan pernah kering, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan ketentraman kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada ayat contoh di Alkitab tentang bagaimana kecemasan, bagaimana kekhawatiran, ketakutan itu mengintimidasi, menjadi mengganggu sekali dalam kehidupan ini, saudara. Jadi seorang yang bernama Elia di Alkitab, nanti saudara buka Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Bagaimana dituliskan di dalam Alkitab itu, Elia yang begitu hebatnya, yang begitu powerfulnya, bahkan 450 nabi-nabi yang pada waktu itu punya kemampuan yang hebat, punya kemampuan yang luar biasa, semuanya ditaklukkan oleh Elia, semuanya dikalahkan oleh Elia. Dan ketika dia selesai itu, ada seseorang yang bernama Isabel, seorang ratu, istri dari Raja Ahab, mengeluarkan ancaman, mengeluarkan kata-kata, sehingga Elia begitu cemas, begitu takut, begitu khawatir. Kadang di dalam hidup ini, saudara, kita bisa mengalami hal yang demikian. Di waktu pandemi ini, saudara, di saat semua sedang mengalami goncangan, bisa saja kita menjadi cemas, bisa saja kita menjadi takut, menjadi khawatir, saudara. Itu manusiawi. Elia mengalaminya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanggulangi ketika itu terjadi, sehingga tidak berakibat fatal. Elia sampai dituliskan di situ, dia karena begitu terintimidasinya, begitu cemas, begitu khawatir, firman Tuhan katakan dituliskan sampai dia bilang, dia ingin mengakhiri hidupnya, dia ingin mati saja. Artinya begitu menekan kecemasan itu, begitu membuat begitu takutnya dia. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dapat membuat hidup seseorang menjadi begitu merasa tidak berdaya, begitu kecil, merasa kecil. Tapi saya mau kasih tips sedikit, saudara. Biasanya apa yang terlalu dikhawatirkan, apa yang terlalu dicemaskan,
apa yang terlalu menakutkan, sebagian besar tidak terjadi. Tidak terjadi. Bangsa Israel, waktu mereka dibawa keluar dengan tanda-tanda heran dan ajaib yang dahsyat, ketika mereka melihat intimidasi dari para raksasa yang ada di situ, mereka merasa tertekan, mereka merasa khawatir, mereka merasa kecil sekali. Nah saudara, situasi seperti ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Bagaimana mengatasinya, saudara? Bagaimana kita menanggulanginya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kecemasan, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari situasi jiwa yang diintimidasi oleh si jahat, mengakibatkan saudara dan orang-orang lain mungkin menjadi tidak berdaya, menjadi tidak punya kekuatan. Mendekatlah kepada Tuhan. Sebab tadi firman Tuhan dalam kitab Yeremia, jangan menjauh dari Tuhan. Bawa diri kita mendekat. Beribadahlah. Bacalah Alkitab. Berpuasalah. Pujilah, sembahlah Tuhan setiap hari. Itu adalah usaha kita untuk menangkal, untuk membangun. Kalau hari-hari ini orang dikatakan untuk membangun antibodi rohani kita akan terbangun dengan kita membaca Alkitab, dengan kita mengkonsumsi baca Alkitab, dengan kita mengkonsumsi ibadah, dengan kita memuji menyembah Tuhan setiap waktu, maka pertahanan rohani kita akan terbentuk, saudara. Mungkin pada waktu belum terjadi serangan, sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang kuat luar biasa ketika ada serangan, intimidasi kecemasan, intimidasi ketakutan, intimidasi kekhawatiran. Itu akan dapat ditahan, diblok oleh pertahanan rohani saudara yang telah saudara bangun setiap hari. Membangun itu setiap hari, saudara, mengakibatkan ketika intimidasi datang, saudara punya pertahanan yang kuat. Nah, saudara dikasih Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, nanti saudara bisa baca. Saat kita semua mendekat kepada Tuhan, caranya ya seperti tadi. Sepertinya polanya rutin seperti itu, tapi itu membangun antibodi rohani. Pada saat serangan datang, saudara punya kekuatan untuk membendungnya, sehingga tidak punya dampak apapun juga. Bisa terjadi sedikit tetapi tidak berdampak besar dalam hidup. Mendekatlah kepada Tuhan, bangunlah itu setiap hari. Usaha untuk mendekat. Maka ketika si iblis, kekuatan jahat itu mengganggu, saudara sanggup mengalahkannya. Saudara punya segala macam senjata yang nanti Allah Roh Kudus akan berikan kepada kita. Saudara akan melihat jalan keluar. Ketika seorang tidak dikuasai, tidak dibelenggu. Sebab begini, intimidasi itu dia akan membelenggu seseorang. Intimidasi itu maksud saya adalah kecemasan, akan menghasilkan ketakutan, akan menghasilkan kekhawatiran. Itu akan membelenggu seseorang. Bahkan bukan saja membelenggu, memenjara, sehingga dia tidak bisa, sepertinya tidak bisa apa-apa, hanya diam di situ saja. Saat kita membangun kekuatan antibodi rohani yang setiap hari kita lakukan, maka akan ada rema-rema, akan ada inspirasi, akan ada cara yang muncul di dalam jiwa saudara, jiwa kita, untuk keluar dari persoalan yang mencemaskan, untuk keluar
dari situasi yang menakutkan, untuk menang dari rasa kekhawatiran. Bagian yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Waktu kita mendekat artinya kita bergantung kepada Tuhan. Jaminannya adalah waktu kita bergantung kepada Tuhan, firman Tuhan katakan diberkati, bless, juga dimerdekakan, dilindungi, akan diberikan supply dari surga. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Keuangankah? Kesehatankah? Damai sejahterakah? Firman Tuhan katakan itu akan mengalir. Akan mengalir, memberikan kepada engkau yang di Alkitab katakan seperti tanaman, akar-akarnya. Jiwa kita akan mengambil dari Tuhan, akan mengalir, akan diberikan, akan disuplai kepada saudara. Berkat, perlindungan, damai sejahtera, jalan keluar, suplai keuangan. Saudara akan dimerdekakan. Nah, saudara, ada ayat di Alkitab bagaimana situasi penjara, situasi belenggu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nanti saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 di situ. Bagaimana kedua hamba Tuhan ini mereka dipenjara, dibelenggu. Ya, situasinya bisa saja seperti itu. Terpenjara, terbelenggu. Bagaimana mereka bisa lepas? Ada orang-orang yang lain juga punya nasib yang sama seperti mereka. Tetapi Alkitab menuliskan mereka akhirnya ada perbedaan dari yang lain. Saat mereka terpenjara, saat mereka terbelenggu, mereka tetap melakukan kebergantungan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah, mereka worship. Artinya mereka menempatkan Tuhan. Saat kita worship, saudara, saat kita ibadah, saat kita baca Alkitab, saat kita berdoa, saat kita puasa, saat kita melantunkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan, artinya kita sedang menempatkan Tuhan di atas yang lain. Artinya kita sedang mengatakan kepada dunia, mengatakan kepada kuasa intimidasi, mengatakan kepada Tuhan sendiri bahwa di dalam hidup saya yang tertinggi, yang menjadi Tuhan dalam hidup saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan tergantikan oleh berhala-berhala yang lain, posisinya entah oleh manusia, entah oleh uang, entah oleh bangunan, entah oleh benda-benda, maka mereka menjadi berhala, mereka menjadi tinggi, Tuhan menjadi di bawah. Mari kita sembah Tuhan, kita beribadah, tinggikan Tuhan dalam hidup ini, tempatkan Tuhan sehingga dunia melihat, sehingga kuasa intimidasi melihat, dan Tuhan merasakan bahwa saudara, kita semua bergantung kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita menjadi yang diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita andalkan, dan percayalah bahwa Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang bisa kita jadikan sandaran, kita jadikan andalan, kita jadikan penolong, kita jadikan pensuplai, kita jadikan pembawa sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, mari saya dorong itu, lakukan itu secara konsisten, konsekuen. Lakukan itu setiap hari. Saudara tidak akan mengalami masa kering. Masa kering yang bisa mencemaskan, yang bisa mengkhawatirkan, yang bisa menakutkan. Karena supply itu Tuhan berikan. Saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, aku berdoa supaya umat-Mu
Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan sukacita. Angkat tangan saudara, arahkan ke kamera ini. Tuhan, aku sepakat dengan mereka yang mengangkat tangannya. Aku berdoa saat mereka mengangkat tangan, Tuhan, hati mereka terbuka, jiwa mereka terbuka. Roh Kudus, penuhi mereka, berkati mereka, pulihkan mereka, supply kepada mereka aliran air yang membuat mereka semua menjadi sembuh. Mereka semua menjadi terlepas, menjadi terbebas, menjadi kuat, menjadi penuh damai sejahtera. Dan membuat mereka melihat jalan keluar. Dan membuat mereka diberkati dengan berkat keuangan yang berlimpah-limpah. Diberkatilah Engkau. Diberkati semua yang mengikuti program ini. Saya berdoa, saudara akan terus disertai oleh Tuhan. Ada lagu tuh, saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Nya. Saudara akan mengalami saat saudara berjalan bersama dengan Tuhan, His favor, kasih karunia Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan berkati saudara. Tuhan lindungi saudara. Tuhan supply saudara segala saudara yang butuhkan. Ingat, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan buat orang yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berkati saudara. Saya berdoa juga buat saudara yang akan memberikan persembahan. Mari angkat persembahan saudara. Tuhan, aku berdoa, berkati mereka saat mereka mau menyenangkan Tuhan dengan persembahan yang mereka bawa kepadamu. Bukakan tingkap langit, anugerahkan saudara yang mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya berdoa, seperti firman Tuhan katakan, ujilah aku, dan engkau orang yang setia yang mengembalikan kepada Tuhan. Engkau akan mengalami perlindungan. Tidak ada belalang yang memakan habis hasilmu. Tidak ada yang menyerang engkau. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akhiri waktu ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara, siap terima berkat. Tuhan berkati engkau, Tuhan lindungi engkau, Tuhan sertai engkau, Tuhan berikan penyertaan. Berkat Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya, mari katakan amin. Tuhan berkati saudara. Biar firman ini membebaskan saudara, menguatkan saudara. Percayalah, Allah turut bekerja dan masih bekerja. Sekalipun kita tidak melihat, Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. God bless you. Sampai jumpa di program berikutnya. Amin.